Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tim ERA dari Universitas Nasional. Adapun latar belakang dalam kasus ini adalah auditor internal yang melakukan audit keuangan pada sebuah cabang perusahaan nasional dalam bidang perbankan keuangan. Dalam pemeriksaan terfokus pada transaksi pembelian aset berupa satu set hard drive yang dilakukan oleh divisi IT pada kantor cabang untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data nasabah. Nilai transaksi tersebut dianggap material, namun dalam benang harga yang wajar. Perusahaan perbankan keuangan memiliki pedoman bahwa perusahaan hanya dapat menggunakan satu jenis produk dari perusahaan perangkat multinasional yang telah disertifikasi keamanannya. Namun dalam voucher transaksi, alamat vendor yang mensuplai pembelian perangkat tersebut di area yang diketahui sebagai area residensial dan di daerah di luar Jakarta. Sedangkan perusahaan perangkat multinasional diketahui hanya memiliki distributor utama di wilayah ibu kota Jakarta Pusat dan tidak memiliki distributor eceran atau retailer di daerah lain. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat bermasalah sebagai berikut. Yang pertama, apa teori dan langkah yang dilakukan dalam membuktikan kecurangan fraud dalam transaksi? Yang kedua, apa informasi yang mendasari tindak lanjut pelaksanaan audit investigatif? Yang ketiga, apa hipotesis dan program audit yang dalam pelaksanaan audit investigatif? Yang pertama ada pengertian fraud. Dalam KUHP dijelaskan pada pasal 378 tentang perbuatan curang, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan kebohongan, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Yang kedua ada fraud-free. Fraud-free ditetapkan oleh Association of Certified Fraud Examiners yang secara umum menggambarkan terkait kecurangan dan mengklasifikasikannya ke dalam 3 cabang utama, yaitu corruption, asset misappropriation, dan fraudulent statement. Secara detail dapat dijelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam pembelian hard drive yang bernilai material dalam bentuk harga wajar melalui vendor yang berada di area residensial dan di luar Jakarta. Dalam standar operasional yang dimiliki perusahaan perbankan menyatakan bahwa pembelian hard drive harus melalui perusahaan multinasional yang terletak di Jakarta Pusat. Untuk pembuktian kecurangan fraud yang terjadi dilakukan melalui pemeriksaan kembali atas siklus akuisisi dan pembelian, serta pemeriksaan flex yang dapat merujuk pada terjadinya pembuatan dokumen atau invoice yang palsu, serta adanya kerjasama secara ilegal dengan pihak vendor. Adapun perusahaan yang terletak di area residensial telah melanggar peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2010 tentang kriteria teknis kawasan peruntukan industri tersebut, maka teori yang tepat digunakan adalah fraud triangle dengan faktor kecurangan yang dipicu oleh adanya kesempatan, pewajaran, dan pemilihan vendor secara langsung. Selanjutnya terdapat 5 langkah yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan bukti. Yang pertama ada physical examination, yaitu pemeriksaan atau pengujian fisik, dengan meyakinkan keberadaan atau kondisi suatu bukti telah sesuai dengan yang seharusnya. Jika dikaitkan dengan kasus, maka dapat memastikan spesifikasi hard drive yang dibeli telah sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh perusahaan perbankan. Yang kedua ada confirmation atau konfirmasi, dengan mencari informasi pada pihak berwenang, guna memastikan informasi yang dimiliki auditor telah benar dan akurat. Jika dikaitkan dengan kasus, maka dapat meminta konfirmasi pada bagian keuangan mengenai harga hard drive yang material. Yang ketiga ada documentation atau pemeriksaan dokumen. Pengujian yang dilakukan auditor atas dokumen dan catatan audit meliputi vouching dan tracing. Jika dikaitkan dengan kasus, maka dapat melakukan pemeriksaan terkait bukti transaksi pembelian hard drive. Yang keempat ada analytical procedure atau prosedur analitis. Prosedur yang digunakan untuk mencari indikasi penyimpangan atau membuat simpulan tentang tindakan, keadaan, atau kejadian terjadi. Dan yang terakhir ada inquiries of the client, yaitu wawancara. Permintaan keterangan yang dilakukan secara tertulis maupun lisan. Jika dikaitkan dengan kasus, maka dapat melakukan wawancara terhadap bagian IT. Selanjutnya, pengembangan informasi menjadi lebih lengkap dan penting untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif. Kelompok kami menggunakan metode 5W plus 2H. Yang pertama ada what, apa yang mengindikasikan kecurangan terkait transaksi pembelian, adanya ketidaksesuaian alamat vendor pembelian hard drive yang berada di luar Jakarta dan berada pada area residensial.
di mana tidak sesuai dengan keadaan perusahaan multinasional yang telah ditetapkan oleh perbankan. Yang kedua ada who, siapa saja pihak yang menjadi praduga terlibat dalam kecurangan. Beberapa pihak yang menjadi praduga terlibat dalam kecurangan adalah divisi IT, bagian purchase, bagian accounting, bagian manajer, dan bagian finance. Yang ketiga ada where, di mana lokasi atau alamat yang mengindikasikan kecurangan. Lokasi yang mengindikasikan adanya kecurangan adalah kantor cabang perusahaan perbankan yang melakukan pembelian hard drive di vendor yang berada di luar Jakarta dan di area residensial. Yang keempat ada when, kapan kejadian yang mengindikasikan adanya kecurangan. Kejadian yang mengindikasikan kecurangan terjadi saat pembelian hard drive. Dan yang kelima ada why, mengapa kecurangan dapat terjadi. Kecurangan dapat terjadi karena adanya opportunity atau kesempatan, di mana kemungkinan pengendalian pada bagian pengadaan yang lemah. Adanya rationalization atau rasionalisasi, di mana terjadi pewajaran dalam melakukan kecurangan. Selanjutnya ada how, bagaimana indikasi kecurangan dapat terjadi. Indikasi kecurangan tersebut dapat terdeteksi saat auditor internal melakukan tugas sesuai SOP yang ada, lalu menemukan adanya kejanggalan terkait pembelian aset hard drive. Selanjutnya, how much, berapa besar biaya yang ditimbulkan dari kecurangan, yaitu kecurangan diindikasikan sebesar perbedaan antara nilai buku dengan nilai wajar pada satu set aset hard drive. Lalu yang ketiga, asumsi yang diperoleh dari data yang telah disampaikan tadi, maka kami, tim ERA, membuat hipotesis dan program audit, yaitu hipotesis kami adalah adanya indikasi kecurangan dalam transaksi pengadaan satu set hard drive pada perusahaan cabang perbankan. Untuk program auditnya, yaitu satu, what, yaitu memeriksa data dokumen dalam bundle voucher atas keberadaannya, memeriksa indikasi persetujuan, memeriksa input transaksi apakah dilakukan oleh vendor yang valid atau tidak valid, lalu memeriksa indikasi adanya verifikasi internal. Kemudian metode who, yaitu memeriksa pihak yang bertanggung jawab terhadap pengadaan barang, lalu melakukan pemeriksaan dokumentasi pengadaan barang. Untuk where, yaitu programnya melakukan survei pada lokasi yang teridentifikasi adanya kecurangan, lalu mencari informasi terkait alamat vendor dengan bertanya kepada pihak-pihak yang ahli terkait izin pembangunan, lalu memeriksa tempat diterimanya barang hard drive apakah ada yang salah atau tidak. Untuk when, programnya itu memeriksa dokumen pembelian, melakukan wawancara kepada divisi IT untuk menanyakan perihal pembelian hard drive untuk kepentingan apa, dan memeriksa hard drive yang lama untuk mengetahui spesifikasinya masih mumpuni atau tidak. Untuk why, program auditnya yaitu melakukan penelusuran SOP berupa ketentuan perusahaan yang hanya menggunakan satu jenis produk dari sebuah perusahaan perangkat multinasional yang telah disertifikasi keamanannya serta memeriksa kepatuhan internal dari perusahaannya. Untuk how, yaitu membandingkan kualitas barang, jenis barang dengan surat pembelian barang. Dan yang terakhir untuk program how much, yaitu memeriksa kuantitas dan harga satu set hard drive. Untuk kesimpulan, berdasarkan langkah-langkah penyelidikan dan pengumpulan bukti yang telah dilakukan, yaitu melakukan pengujian atau pemeriksaan fisik, pemeriksaan dokumen, konfirmasi, prosedur analitis, wawancara, serta menggunakan metode 5W dan 2H, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang terkait pembelian satu set hard drive pada kantor cabang perbankan mengindikasikan kecurangan, di mana hal tersebut dapat terjadi karena fraud triangle, yang di mana opportunities, pressure, dan rationalization, dan yang didukung melalui fraud tree, yaitu ada corruption dan misappropriation asset. Lalu untuk saran, kami tim ERA menyarankan, yaitu satu, memilih vendor secara objektif dengan melalui tender terbuka atau lelang dengan memastikan vendor sesuai klasifikasinya dengan kebutuhan pengadaan barang, menggunakan pattern e-producement dengan peningkatan transparansi dalam bentuk pembuatan daftar vendor yang berpartisipasi, harga penawaran dari tiap vendor, serta hasil akhir dari tender yang dapat diakses oleh publik. Lalu yang terakhir, memperkuat sistem pengendalian internalnya dengan melakukan evaluasi dan sistem update pada pengendalian internal secara berkala, serta memberi batasan akses karyawan terkait aset dan informasi perusahaan. Hal tersebut dilakukan guna memastikan efektivitas dalam pencegahan adanya fraud. Sekian dari tim ERA. Terima kasih.